Selamat datang kembali di channel Bar71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul 100 Hari Cinta. 100 Hari Cinta adalah sebuah film komedi romantis yang dirilis tahun 2015. Disutradarai oleh Januse Mohammed dan dibintangi Dulquer Salman sebagai Balan dan Nitya Menon sebagai Sheila. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film ini mengisahkan tentang pria yang jatuh cinta pada gadis masa kecilnya. Pria ini adalah Balan. Gadis itu dia benci karena pernah membuat dia sangat malu dan menjadi seorang pecundang di sekolahnya. Gadis yang dicintai sekaligus dibenci Balan adalah Sheila. Bagaimana kisah cinta mereka? Oke, mari kita mengulasnya. Film dimulai dengan memperlihatkan situasi di stasiun kereta api. Terlihat Balan berdiri di sana, rupanya dia sedang patah hati dan hendak meninggalkan kota Bangalore. Marilah kita ikuti cerita di balik hati Balan yang sedang patah ini. Kisah 100 Hari Cinta Balan dan Sheila. Terlihat Balan yang baru bangun dari tidurnya. Dia membersihkan diri, sarapan, dan membuka laptopnya. Balan melihat foto mantan pacarnya, Pia Menon, dengan pacar barunya. Dia menjadi jengkel. Karena sedang patah hati, Balan mengambil minuman keras dan meminumnya sampai teler dan tertidur. Pagi harinya Pia Menon menelpon dan marah-marah. Rupanya dalam keadaan mabuk tanpa sadar, Balan menuliskan kalimat-kalimat yang menjelekan Pia Menon. Dan hal itu menjadi viral pada media sosial. Malamnya Balan keluar dan mencari angin segar. Dia ditelepon dari kantornya dan diinformasikan bahwa dia telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai editor pada The Times. Dalam perjalanan pulang, turun hujan. Balan menghentikan taksi dan waktu yang sama seorang gadis masuk ke taksi tersebut. Balan akan masuk taksi namun tidak jadi dilakukan karena sudah ada gadis itu di sana. Balan terpana memandang gadis cantik dalam taksi itu. Gadis itu tersenyum manis padanya. Senyuman gadis itu menghilangkan semua kesedihan di hati Balan. Balan mengalah dan membiarkan gadis manis itu pergi dengan taksi. Gadis cantik itu adalah Sheila. Momen itu adalah momen yang merubah kehidupan Balan. Saat taksi pergi, Balan melihat ada tas yang tertinggal di sana. Rupanya itu milik Sheila, jatuh pada saat dia naik taksi. Tas itu diambil Balan. Tas itu berisi sebuah kamera. Petualangan terbesar dalam hidup Balan dimulai. Balan tinggal bersama sahabatnya Umar, sang raja game. Umar pulang dari tempat kerjanya dan melihat Balan yang lagi melamun. Umar terus bicara, tapi karena pikiran Balan sedang berada di tempat lain, Balan tidak merespons. Akhirnya Umar berteriak, barulah Balan tersadar dari lamunannya. Balan menunjukkan kamera itu dan menceritakan kejadian yang terjadi saat dia bertemu dengan Sheila. Rupanya kamera itu adalah kamera model lama. Umar mengajak Balan makan, tetapi Balan terus mengoceh tentang senyuman gadis itu dan rasa yang berkecamuk dalam hatinya. Balan menanyakan pendapat Umar. Umar tidak memberikan komentar yang sesuai. Dia malah menyampaikan keinginannya menciptakan sebuah game yang membuat pecinta game menjadi tergila-gila dengan gamenya. Balan jadi kesal dan pergi tidur. Tengah malam, Balan yang tidak bisa tidur membangunkan Umar dan mereka membuat rencana untuk mencari Sheila. Langkah awal, mereka mencetak foto-foto dalam kamera itu dan upaya pencarian dimulai. Terlihat pada foto-foto itu Sheila ada di beberapa tempat. Besoknya, Balan pergi ke kantornya untuk mengambil barang-barang miliknya. Setelah itu bersama Umar, aktivitas pencarian mereka dilanjutkan. Balan dan Umar kemudian mendatangi tempat-tempat itu dan menanyakan keberadaan Sheila. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang tahu tentang gadis itu. Excuse me, have you seen someone? Saat di rumah, Balan asik menggambar. Balan seorang kartunis. Dia berkeinginan menjadi kartunis yang sukses. Balan sedang menyiapkan sebuah komik dan Barack Obama adalah pahlawan komiknya. Dalam percakapan mereka terlihat Balan mulai pesimis akan berhasil mencari gadis pemilik kamera itu. Tapi Umar tetap memberikan semangat kepada temannya. Pencarian mereka lanjutkan. Mereka mendatangi kafe di mana gadis itu berfoto. Pemilik kafe tidak mengenal gadis itu juga. Mereka berdua pulang dan kembali lagi dengan kertas yang telah dicetak foto Sheila. Mereka tempelkan di kafe itu. Di bawah foto itu tertera nomor HP Balan agar bisa dihubungi. Terlihat ada seorang pria dengan tingkah mencurigakan. Saat di rumah, Balan menerima telepon dan terdengar suara perempuan. Dia meminta tasnya dikembalikan. Ternyata itu seorang pria yang sengaja mengganggu Balan. Balan menjadi kesal.
Beberapa saat kemudian dia menelpon lagi dan Balan mematikan handphonenya. Balan kemudian menyimpan nomor itu untuk melacaknya. Balan menemukan di antara foto-foto itu ada satu foto buram dan itu adalah foto Balan. Mereka jadi kebingungan mengapa bisa seperti itu. Umar curiga gadis itu mengenal Balan dan ini semua disengajakan. Dalam situasi itu, Balan ditelepon oleh kantornya untuk kembali lagi bekerja. Besoknya Balan dan Umar hadir dalam sebuah acara. Mereka melihat pria yang ada di dalam foto milik gadis yang mereka cari. Mereka berpikir Sheila pasti ada di situ. Mereka berdua kemudian mencari. Ternyata gadis yang mereka cari tidak ada di situ. Umar menemui pria itu dan menunjukkan foto Sheila sambil menunjuk Balan. Pria itu katakan akan menemui mereka setelah acara selesai. Mereka bertemu di parkiran. Pria itu datang dengan mobil mewahnya. Mereka berkenalan dan dia melihat mobil unik milik Balan sambil tersenyum. Dengan sombong dia sampaikan tentang harga mobilnya yang mahal. Dia sedikit menghina Balan dan bilang, gadis yang kalian cari adalah gadisku. Apapun niat Anda di sini hentikan saat ini juga, kata pria itu. Dia menjelekkan mobil Balan dan masuk ke mobilnya. Balan terlihat tenang saja. Dia mengetuk jendela mobil dan Balan bilang, mobil mewahmu dan semuanya simpan saja bersama kamu. Tapi dia pada akhirnya akan bersamaku. Kata-kata Balan penuh percaya diri. Pria itu tersenyum dan pergi. Dia pasti berpikir bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Dalam perjalanan pulang, Balan dan Umar berpikir bahwa semuanya selesai karena gadis itu sudah punya pacar. Tiba-tiba mobil mereka mogok. Saat mobil akan diperbaiki, telepon berdering dan berasal dari rumah sakit. Teman mereka Chorian mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mobil diperbaiki, mereka pergi ke rumah sakit. Rupanya seorang gadis mengantarnya ke rumah sakit. Balan kemudian pergi mencari gadis tersebut. Karena itu seorang gadis, Balan mengambil bunga untuk diberikan kepada gadis itu. Balan jadi terkejut, bercampur senang. Karena gadis itu adalah Sheila, gadis yang sedang mereka cari. Mereka berdua duduk dan terlihat ada ketegangan di situ. Balan kemudian meminta Sheila untuk pulang karena dia sudah ada di rumah sakit itu. Balan memberikan nomor HP-nya kepada Sheila. Balan bilang, kita sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Sheila bilang, bulan lalu kita bertemu dan Anda memberikan saya taksi. Balan tersenyum dan bilang lagi, saya merasa sepertinya sebelum itu kita pernah bertemu di suatu tempat. Sheila katakan itu sebuah cerita lama yang terjadi di sekolah internasional Dubai. Sheila mengingatkan kisah mereka saat masih sekolah. Balan pernah merusak hasil prakarya Sheila yang sudah dia kerjakan dengan susah payah. Dan akhirnya Sheila membalas Balan hingga Balan menjadi sangat malu dan semua orang mengatakan dia pecundang. Mendengarnya, wajah Balan berubah dan terlihat dendam lama muncul di hatinya. Wajah Balan terlihat tidak senang. Balan berdiri dan pergi sambil mengingat kenangan masa kecilnya. Dia menjadi sangat marah dan Umar menjadi korbannya. Balan kembali dan Sheila akan pamit untuk pulang. Sayangnya Balan telah berubah pikiran. Dia bilang, karena Sheila yang membawa Chorian ke rumah sakit, dialah yang harus mengurusnya. Dan Balan pulang. Rupanya cerita Sheila telah membuat marah masa kecilnya bangkit lagi. Sheila menatapnya tak mengerti. Dalam perjalanan pulang, Umar terus mengganggu Balan. Dia bilang, Balan dan Sheila sambil terus tertawa. Sedangkan wajah Balan terlihat cemberut. Sheila menelpon tapi Balan memutuskan teleponnya. Rupanya Balan terlihat makin kesal karena mantan pacarnya akan menikah. Tidak diduga Sheila muncul. Sheila memperkenalkan dirinya kepada Umar dan menemui Balan. Balan terkejut, dia hanya mengerling. Hai, நீ எங்க வந்த? ரிங் ஆகுது ஃபோன் எடுக்கல. Sheila bilang dia datang menemui Balan karena Balan tidak mau menerima teleponnya. Sheila menyadari Balan masih marah karena cerita masa kecil mereka. Akhirnya Sheila juga mengetahui bahwa Balan seperti itu karena mantan kekasihnya akan menikah. Sheila mengajak Balan untuk pergi ke pernikahan itu dan Balan setuju. Besoknya terlihat Balan yang risau melihat mantan pacarnya di pelaminan. Saat Balan akan keluar, dia bertemu seorang pria yang mirip dengannya. Dia adalah Rocky, yang sekarang telah menjadi dokter dan bekerja di rumah sakit orang tuanya sendiri sebagai direktur sekaligus ahli bedah di rumah sakit itu. Rocky terlihat meremehkan Balan karena ditinggal kawin oleh pacarnya. Balan hanya diam. Rocky bilang tidak ada yang merindukanmu di rumah. Rupanya mereka bersaudara. Balan anak orang kaya, tetapi dia memilih hidup sendiri dan tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya. Rocky melihat Sheila dan bertanya siapa dia. Spontan Balan bilang dia pacar saya. Dia tidak ingin Rocky menggoda Sheila. Rocky menemui Sheila dan bilang saya saudara Balan yang sukses.
Tinggalkan dia dan ikut denganku. Mendengar itu Balan datang dan mendekat ke Sheila. Sheila kemudian menyindir Rocky. Dia bilang, kamu tidak memberitahu aku ada saudaramu seperti ini. Kalau aku jadi kamu, saudara seperti ini tidak perlu diberitahukan kepada orang-orang. Sheila menggandeng tangan Balan dan bilang, ayo sayang, kita belum bertemu pengantin yang adalah mantan pacarmu. Sambil menggandeng tangan Balan, Sheila dan Balan menemui pengantin. Pengantin wanita melihat mereka datang dengan pandangan cemburu. Dia tidak menyangka Balan mendapatkan pacar yang lebih cantik darinya. Dia terlihat grogi. Rocky menatap mereka dan pergi. Balan dan Umar sedang ngobrol. Mereka membicarakan Sheila. Terlihat Balan tidak marah lagi, malah sangat senang. Sheila membuat janji bertemu dengan Balan di sebuah galeri seni. Sheila bertanya tentang keluarga Balan dan Balan bilang semua keluarganya ada di Dubai. Dia tidak tertarik dengan dunia kedokteran dan menjalani hidupnya sendiri. Sheila bercerita bahwa orang tuanya memiliki kenangan sendiri dengan kota Bangalore. Mereka bertemu dan menikah di sini, cerita Sheila. Balan menunjukkan galeri gambar kartun. Balan bilang dia bergabung dengan Times untuk menjadi seorang kartunis. Sheila katakan dia juga telah bilang ke orang tuanya bertemu dengan Balan dan mereka juga ingin bertemu dengan Balan. Mereka akan berpisah namun Balan memanggil dan menahan Sheila. Mereka akhirnya membuat janji bertemu dan makan malam berdua sebelum Sheila dengan teman-temannya merayakan malam tahun baru. Balan terlihat sedang memasak, mempersiapkan makan malam untuk dia dan Sheila. Terlihat Balan sangat senang dia bekerja sambil bernyanyi. Sheila datang dan mengintip apa yang sedang dilakukan Balan. Dia tersenyum melihat tingkah Balan. Sheila tertawa dan Balan terkejut. Hai. Sheila masuk dan menyapa Balan. Singkat cerita mereka berdua pun makan malam. Balan bertanya tentang pacar Sheila. Sheila bilang dia belum memikirkan pernikahan. Tapi dia memiliki teman anak dari rekan kerja ayahnya bernama Rahul. Tapi sampai saat ini mereka tidak terlalu dekat karena mereka tidak memiliki waktu bersama. Tapi Rahul adalah calon suami yang ideal. Sheila menyambung, aku tipe gadis yang tidak percaya asmara dan cinta. Yang penting adalah pendidikan, keluarga, saldo bank, dan memiliki prospek masa depan dan tidak botak. Sheila menutup kata-katanya dengan bilang, tetapi orang tua saya tetap memberikan kebebasan untuk saya memilih pasangan hidup. Balan tertawa mendengar kata-kata Sheila. Tetapi Sheila telah memberikan sebuah pernyataan pria seperti apa yang akan menjadi suaminya. Makan malam selesai. Sebelum Sheila pergi, Balan menahan Sheila untuk berfoto. Dia mengambil kamera dan Sheila sangat terkejut bercampur senang karena itu adalah kamera kesayangannya yang hilang. Spontan, dia memeluk Balan. Dia bilang, kamu tahu kamera ini sangat penting bagi saya. Balan bertanya dan Sheila bilang akan menceritakannya lain kali. Sheila menawarkan agar Balan pergi dengannya dan akhirnya mereka berdua pergi dengan mobil Balan. Sampai di tempat perayaan tahun baru, Balan menelpon Umar dan saat berbalik Sheila sudah tak ada di sana. Balan menemukan Sheila sedang muntah. Sheila berbalik dan tidak menemukan Balan juga. Ternyata Balan juga sedang muntah. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang mereka keracunan makanan. Rupanya hasil masakan Balan yang membuat mereka sakit perut dan muntah. Terdengar kembang api tahun baru. Happy New Year. Wajah Sheila terlihat cemberut. Balan minta maaf Happy New Year. dan akhirnya Sheila tertawa. Dia tidak marah karena situasi itu. Saat di kantor, Balan memberikan hasil kerjanya komik strip untuk bosnya. Bosnya tidak menerima itu. Dia berpikir pembaca pasti tidak meminatinya. Balan keluar dengan kecewa. Sheila membawa Balan ke rumah yang pertama kali dibeli orang tuanya dan sekarang menjadi rumah kenangan keluarganya. Orang tua Sheila sering datang ke sini untuk mengenang kenangan romantis mereka. Sheila menunjukkan foto-foto kenangan orang tuanya. Foto-foto itu membuat dia pergi ke tempat romantis kenangan ayah dan ibunya untuk berfoto di sana. Dan itu akan dijadikan hadiah ulang tahun pernikahan bagi ayah dan ibunya. Namun yang belum Sheila temukan adalah skuter milik ayahnya yang sudah dijual. Balan kemudian mengambil ulang foto-foto itu dengan kamera HP-nya. Besoknya Balan pergi dan mencari informasi tentang skuter itu. Setelah 4 hari akhirnya Balan menemukan skuter yang dicari Sheila. Umar menjemput Sheila dan Sheila sangat senang melihat skuter ayahnya itu. Mereka berboncengan dengan skuter itu ke tempat-tempat kenangan orang tua Sheila. Balan mengambil foto Sheila di sana,
termasuk berfoto di skuter itu. Sepertinya Balan merencanakan membuat sesuatu yang berbeda untuk hadiah ulang tahun pernikahan ayah dan ibu Sheila. Balan mengantar Sheila pulang. Sheila mengajak Balan bertemu dengan orang tuanya. Karena rumahnya gelap, Sheila menyuruh Balan menunggu dan dia masuk. Saat lampu dinyalakan, Sheila terkejut tapi terlihat senang karena Rahul sedang menunggunya. Rahul berlutut dan melamar Sheila. Sheila menerima lamaran Rahul. Mereka berpelukan dan lampu pun menyala. Kedua orang tua mereka datang sambil bertepuk tangan gembira. Sheila terbawa dengan kegembiraan keluarga mereka. Dia lupa Balan sedang menunggu di luar. Balan melihat semua yang terjadi di dalam rumah. Hatinya menjadi hancur lebur. Matanya berkaca-kaca, dia hampir menangis. Dia berbalik dan pulang segera. Saat Sheila tersadar, dia keluar dan Balan sudah tidak ada di sana. Sementara Balan di rumah, Sheila menelpon. Dia beritahukan dengan gembira bahwa Rahul telah melamarnya. Balan menyampaikan selamat dan menutup teleponnya. Terlihat kesedihan di wajah Balan. Dia patah hati lagi. Umer hanya bisa menatap temannya yang sedang patah hati itu. Balan menemui bosnya lagi dengan beberapa perbaikan pada skrip komiknya. Bosnya malah memberikan beberapa pernyataan kurang senang. Tapi Balan meminta bosnya untuk melihat hasil kerjanya. Barulah melakukan penilaian. Bos Balan menyuruh untuk diletakkan di mejanya dan Balan keluar. Sekretaris di kantornya memberikan undangan pesta topeng untuk Balan dan Umer. Malamnya mereka pergi ke sana. Mereka bersenang-senang dan mabuk. Dalam keadaan mabuk, Balan pergi ke rumah Sheila. Dia berhasil masuk. Sheila sangat terkejut. Balan menutup mulut Sheila dan beritahu dia adalah Balan. Sheila dengan cepat menarik Balan masuk ke kamarnya. Balan menyerahkan bunga yang dia bawa dan menyampaikan cintanya kepada Sheila. Sheila belum merespons, ibunya memanggil untuk makan. Sheila menyembunyikan Balan dalam lemari. Sementara mereka makan, Balan datang dan mengambil minuman ayah Sheila. Untunglah tidak ketahuan. Selesai makan, Sheila kembali dan menemukan Balan di dalam bak mandi. Balan menyampaikan semua yang dia rasakan kepada Sheila. Sheila bilang cinta itu rumit, ada sisi buruknya, kecemburuan, ego, posesif, pertengkaran. Karena itu cukup biarkan kita hanya sebagai sahabat ataupun teman baik. Itu adalah keputusan saya. Ternyata maunya Sheila mereka hanya sebagai sahabat. Sheila kemudian mengantar Balan keluar. Balan mengambil lagi minuman dan keluar. Sheila masuk lagi ke kamar. Besok paginya terlihat Balan tertidur di luar. Rupanya karena mabuk berat, Balan tidak bisa pulang. Dia terbangun dan sangat terkejut melihat ayah dan ibu Sheila. Orang tua Sheila menebak dan tepat bahwa dia adalah Balan. Balan hanya diam. Ayah Sheila menyuruh ibunya memberikan Balan teh agar hilang rasa ngantuknya. Saat Balan sedang minum teh, datang Sheila. Ayah Sheila mengajak Balan masuk untuk sarapan pagi. Ibu Sheila berjalan masuk tetapi menatap anaknya dengan pandangan penuh pertanyaan. Pertunangan Rahul dan Sheila dilaksanakan. Balan dan Umer hadir juga dalam acara itu. Balan hanya menatap mereka dan tersenyum. Sheila melambai ke arah Balan dan Balan membalasnya. Ayah Sheila berbalik untuk melihat Balan. Mungkin dia ingin tahu reaksi Balan dalam situasi itu. Balan sedang bersama Umer. Umer menceritakan sebuah kisah. Ayahnya pernah mencintai seorang gadis. Tidak direstui dan gadis yang dicintai ayahnya kawin dengan pilihan orang tuanya. Ayah Umer menikah dengan ibunya, tetapi cinta ayahnya hanya untuk kekasihnya. Akhirnya mereka bercerai lagi. Umer melanjutkan, posisi kamu saat ini sama dengan ayahku. Yang terjadi pada ayahku, jangan terjadi kepadamu sahabatku. Mereka baru bertunangan, belum menikah. Perjuangkan dan dapatkan cintamu. Nasihat Umer sahabatnya memberikan semangat baru kepada Balan. Umer sedang mempersiapkan dirinya ke Inggris untuk pengembangan gamenya karena dipanggil ke sana. Dia akan pergi untuk mengurus visanya. Kedua sahabat itu berpisah sementara. Saat Balan di kantor, dia menemukan ternyata bosnya membuang skrip komiknya ke tempat sampah. Balan marah, menemui bosnya, marah-marah dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena situasi itu, Balan pulang dan mabok lagi. Dia lupa hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan orang tua Sheila. Karena Sheila menunggu lama, dia menelpon dan marah-marah kepada Balan. Balan dengan segera membawa foto-foto itu untuk Sheila. Balan datang dan menyerahkan sebuah pendrive. Sheila menerimanya, tapi masih marah-marah juga. Rahul tersenyum melihat Balan yang dimarahi. Saat isi pendrive itu ditampilkan, ayah dan ibu Sheila sangat senang melihat foto-foto itu. Sheila tidak menyangka
Balan mengedit foto-foto itu begitu bagus, seakan-akan Sheila ada saat orang tuanya berfoto. Pandangan Sheila mencari Balan, tapi dia sudah tidak ada di sana. Usai acara itu, ayah dan ibunya berterima kasih kepada Sheila dan bilang ini sangat jenius. Tapi Sheila bilang pujian itu bukan untuk dirinya, seharusnya untuk Balan karena semua itu hasil karya Balan. Sheila mengaku tadi dia bicara kasar kepada Balan karena Balan datang terlambat. Ayahnya menyuruh Sheila untuk pergi dan minta maaf. Balan terlihat duduk di tempat biasa dia nongkrong saat patah hati sambil meneguk minuman keras. Sheila datang menemui Balan. Sheila minta maaf dan berterima kasih. Dia bilang, tidak ada yang melakukan seperti itu untuk saya. Bukan cuma ayah dan ibu yang terkejut, saya tidak menyangka yang kamu lakukan luar biasa. Balan bilang, hari ini spesial, bukan hanya untuk ayah dan ibumu, tapi juga untuk saya. Hari ini ulang tahun saya. Tapi hari ini saya menyadari bahwa saya sendiri di dunia ini. Sheila mengajak Balan pulang. Balan bilang, apakah Rahul memahami kamu seperti saya? Seperti semua wanita, Anda menginginkan masa depan yang terjamin. Saya sangat mudah bisa menjadi seperti Rahul, kapanpun, sekarang pun bisa. Saya bisa bergabung dengan usaha orang tua saya, seperti Rahul. Tapi saya teguh pada pendirian saya harus berdiri dengan kaki saya sendiri. Akhirnya saya menjadi pecundang di mata kamu, kata Balan. Balan melanjutkan, besok pagi jam 10 saya akan datang di depan rumahmu dengan skuter tua itu. Jika memang kamu mencintai saya, ikutlah dengan saya. Dan Balan pun pergi. Dalam perjalanan pulang, Sheila terus merenung. Dia terjebak macet dan turun hujan. Dalam lamunannya, Balan datang dengan payung dan seterusnya dia menyadari bahwa dia mencintai Balan. Besok paginya Balan telah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Bangalore. Umar datang. Balan menyampaikan keinginannya meninggalkan kota itu tanpa ponsel dan internet. Dia ingin menyendiri tanpa gangguan. Balan meminta Umar mengantar skuter itu ke rumah Sheila. Balan telah lupa apa yang dia katakan semalam kepada Sheila. Sementara itu, Sheila sedang menunggu Balan. Sudah lewat jam 10 dan Balan belum juga datang. Sheila sulit menghubungi karena telepon Balan mati. Terdengar suara skuter, mereka mengira Balan yang datang. Ternyata itu Umar. Dia menyerahkan kunci skuter. Sheila bertanya keberadaan Balan dan Umar bilang Balan sudah pergi. Sheila menunjukkan jarinya yang kosong. Rupanya dia telah pergi menemui Rahul dan mengembalikan cincin pertunangannya. Umar spontan bilang, ya Tuhan. Sheila katakan kepada Umar bahwa Balan akan datang jam 10 pagi ini untuk menjemputnya. Dia menunggu tetapi Balan tidak datang. Umar bilang, apakah dia katakan itu saat dia mabuk? Sheila mengiyakan. Umar bilang dia lupa apa yang dia katakan semalam. Mereka berdua kemudian pergi ke stasiun kereta api. Balan naik kereta api dan dia bertemu dengan pria yang berpura-pura punya tas yang hilang. Pria itu menyebut nomor telepon yang masih diingat Balan. Balan mengejar untuk memukul pria tersebut. Bersamaan, Sheila dan Umar tiba di stasiun kereta api. Mereka mencari-cari Balan. Tiba-tiba Balan lewat sambil mengejar pria itu. Mereka ikut mengejar sambil memanggil-manggil Balan. Balan berhasil menangkap pria tersebut dan memukulnya. Karena Balan tidak mau berhenti, Sheila bilang, Balan, I love you. Marin, I love you. Balan berhenti memukul dan menatap Sheila. Sheila mengulangi kata-katanya dan mereka berpelukan. Balan membalas, I love you. Cinta mereka akhirnya bersatu. Umar sedang berada di Inggris. Dia telah berhasil dengan gamenya. Umar terlihat sedang diwawancarai sebuah stasiun TV terkait komik Balan. Umar bilang, dia iseng-iseng saja telah mengirim sketsa komik Balan ke Obama lewat Twitter. Minggu lalu, Twitternya dibalas Obama. Dan sketsa Balan sedang viral di internet sekarang. Banyak penerbit dari London dan New York menelpon meminta naskah komik Balan. Semua orang yang pernah meremehkan Balan tercengang. Termasuk Rocky, saudaranya. Dan mereka yang mencintai Balan bangga dan senang. Karena itu sebuah kesuksesan Balan. Di mana Balan sekarang?
Balan sedang bersama kekasihnya di suatu tempat dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.